Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasar Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara dan saudariku yang kekasih, Forkat kita kali ini mempelajari tentang penyataan-penyataan Allah dari buku Katekismus soal jawab bab 1, soal nomor 2 dan nomor 3. Kita mulai soal nomor 2. Bagaimanakah Allah menyatakan dirinya? Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara, antara lain di dalam alam semesta dan di dalam sejarah. Soal nomor 3. Bagaimanakah Allah menyatakan dirinya di dalam alam semesta? Allah menyatakan dirinya di dalam alam semesta sebagai pencipta, yaitu di dalam keberadaan alam semesta itu sendiri, keberadaan umat manusia, hewan-hewan, dan juga tumbuhan-tumbuhan. Kitab Mazmur pasal 104 ayat 13 dan 14 menyaksikan yang demikian. Engkau memberi minum gunung-gunung dari kamar lotengmu. Bumi kenyang dengan buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk manusia dapat mengenal Allah, mereka tidak harus langsung melihat kepada wajah Sang Pencipta itu. Karena sesungguhnya Allah itu dekat dengan ciptaannya. Ia tinggal dan berada bersama-sama dengan manusia. Ini menunjukkan kepada kita sifat ilahi Allah, yaitu maha hadir. Karena keadaan manusia yang masih berdosa, pada saat sekarang manusia tidak akan pernah tahan untuk berhadapan muka dengan Allah. Sehingga dalam hal yang demikian, Allah lah yang berinisiatif mendekat kepada manusia dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini juga manusia harus mencari cara lain untuk mengenal Allah, yaitu antara lain dengan melalui alam semesta ciptaan Tuhan. Semua yang ada di sekitar kita sebenarnya setiap saat bercerita tentang Allah, tentang keberadaannya, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang kesetiaannya. Allah lah yang membuat matahari terus bersinar memberi kehangatan dan cahaya. Allah lah yang menyediakan udara secara terus-menerus untuk kebutuhan nafas kita. Allah lah yang mencukupkan kebutuhan manusia akan air selama ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun tanpa pernah habis. Dan banyak lagi fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu nyata sesuai dengan apa yang alam semesta ceritakan kepada kita. Sang penulis Mazmur menceritakan hal ini dengan kata-kata yang demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 1. Pernyataan sang penulis Mazmur ini kemudian juga diuraikan oleh penulis kitab Kebijaksanaan Salomo yang demikian. Saya bacakan
pasal 13 ayat 1 sampai dengan 5. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenali Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Ayat yang kedua, sebaliknya mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api atau angin, ataupun udara kencang, lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Ayat 3, jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa semuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Ayat 4, jika mereka sampai dipesonakan oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Ayat 5, sebab orang dapat mengenal Khalik dengan membanding-bandingkan kebesarannya dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu dekat. Ia bukan hanya ada di sekitar kita, bahkan kini Ia ada dalam hati kita, yaitu sebagai Sang Penyelamat, Sang Penebus dosa, dan Sang Penghibur, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Rasakan kasih-Nya setiap hari, temukan damai-Nya setiap saat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.